Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pengantar akuntansi, pokok bahasan kita adalah mengenai persamaan dasar akuntansi. Terkait dengan persamaan dasar akuntansi, sebenarnya rumusan sederhana dari persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan pasifa ditambah dengan ekuitas. Aset ini ada pernyataan lain atau ada istilah lain yaitu aktiva. Sedangkan pasifa itu istilah lainnya adalah liabilitas atau kewajiban. Sedangkan istilah dari ekuitas ini adalah modal. Maka dalam rumus persamaan dasar akuntansi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu adalah aset sama dengan pasifa ditambah dengan ekuitas. Nah, untuk mendapatkan yang namanya ekuitas itu terdiri dari modal saham ditambah dengan laba ditahan dikurangi dengan dividen. Sedangkan laba ditahan itu diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan dikurangi dengan beban. Itu yang berkaitan dengan posisi keuangan dan persamaan dasar akuntansi. Atas hal tersebut maka berdampak pada ekuitas pemilik dapat berkurang dan dapat juga bertambah. Berkurangnya ekuitas pemilik itu disebabkan oleh adanya penarikan dana oleh pemilik atau adanya pengeluaran untuk membiayai beban atau pengeluaran operasional perusahaan. Sedangkan bertambahnya ekuitas itu disebabkan oleh penambahan investasi dari pemilik dan juga adanya income atau pendapatan dari operasional suatu perusahaan. Itu dampak dari penambahan dan pengurangan terkait dengan ekuitas dari pemilik dana perusahaan. Contoh sederhana dalam pengaplikasian konsep persamaan dasar akuntansi ini terlihat dalam tabel yang ada, di mana perusahaan Samsung itu nilai asetnya tidak diketahui, namun nilai pasifa dan ekuitasnya diketahui, di mana nilai pasifa itu sebesar $61.800, sedangkan nilai ekuitasnya adalah $21.000. Begitu juga perusahaan HP, di mana perusahaan HP ini yang tidak diketahui itu adalah nilai pasifanya, sedangkan nilai asetnya sebesar $72.000 dan ekuitasnya $34.000. Untuk perusahaan Panasonic yang tidak diketahui itu adalah nilai ekuitasnya, sedangkan yang diketahui itu adalah nilai aset dan pasifa, di mana nilai aset sebesar $102.700 dan nilai pasifanya adalah $79.800. Maka untuk perusahaan Samsung harus dicari nilai asetnya, sedangkan perusahaan HP itu harus dicari nilai pasifanya, dan untuk perusahaan Panasonic harus dicari nilai ekuitasnya. Ketiga perusahaan tersebut itu dapat diketahui nilai aset pasifa ataupun ekuitasnya dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi. Untuk menentukan nilai dari kasus tersebut, maka kita harus berpedoman terhadap rumusan dari persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan pasifa ditambah dengan ekuitas.
Dengan perusahaan Samsung yang diketahui nilai pasifa dan ekuitasnya, maka dari rumusan tersebut, pasifa ditambah dengan ekuitas itu menjadi nilai aset. Sehingga ketika nilai pasifa $61.800 ditambah dengan nilai ekuitas $21.000 akan menghasilkan nilai aset sebesar $82.800. Untuk perusahaan HP, karena yang dicari itu adalah nilai pasifanya, maka dari persamaan dasar akuntansi aset sama dengan pasifa ditambah dengan ekuitas, maka akan menurunkan rumusan baru di mana untuk menentukan nilai pasifa, rumusannya adalah aset dikurangi dengan ekuitas. Di mana aset ini nilainya $72.000 dikurangi dengan nilai ekuitas sebesar $34.000, maka akan menghasilkan nilai pasifa sebesar $38.000. Begitu juga untuk perusahaan Panasonic. Ketika diketahui asetnya sebesar $102.700 dan pasifanya $79.800, maka dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi aset sama dengan pasifa ditambah dengan ekuitas akan membuat rumusan atau turunan rumusan baru di mana untuk menentukan ekuitasnya adalah aset dikurangi dengan pasifa. Maka $102.700 dikurangi $79.800 menentukan nilai ekuitasnya menjadi $22.900. Itu turunan yang berkaitan dengan contoh kasus dalam persamaan dasar akuntansi. Bahasan selanjutnya adalah kita akan mengembangkan rumusan dari persamaan dasar akuntansi tersebut dalam beberapa contoh soal. Contoh soal tersebut itu yang pertama, yang A adalah pada tahun 2021, Tuan Aeng mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perawatan dan perbaikan alat-alat elektronik yang diberi nama PT Aeng Corporation. Nah, perusahaan ini beroperasi di wilayah Malang. Pada tanggal 1 Januari 2021, PT Aeng Corporation menerima setoran uang tunai sebesar Rp250 juta sebagai setoran modal dari pemegang saham atau pemilik perusahaan. Soal yang berikutnya, yang B, pada tanggal 5 Januari 2021, Tuan Aeng sebagai pemilik perusahaan menyerahkan lagi sebuah bangunan ruko beserta tanahnya yang masing-masing seharga Rp300 juta dan Rp500 juta. Contoh soal berikutnya yang C adalah keesokan harinya, yaitu pada tanggal 6 Januari 2021, manajemen PT Aeng Corporation mulai membeli peralatan elektronik seperti komputer, printer, dan lainnya sebagai inventaris perusahaan senilai 26 juta di toko Haryono dengan kredit. Yang D, pada tanggal 7 Januari 2021, PT Aeng Corporation memperoleh kredit usaha dari Bank Mekar Abadi sebesar Rp350 juta dengan jaminan berupa sertifikat tanah. Soal berikutnya yang E,
pada tanggal 12 Januari 2021, PT Aeng Corporation mendapat pesanan jasa perbaikan komputer senilai 123 juta dari PT Mandiri, di mana PT Mandiri ini hanya membayar 75 juta dan sisanya belum terbayarkan. Soal berikutnya yang F, pada tanggal 25 Januari 2021, PT Aeng Corporation membayar beban usahanya secara tunai untuk beban gaji karyawan sebesar 21 juta, beban perlengkapan Rp5.700.000, dan beban bunga pinjaman sebesar Rp2.300.000. Selanjutnya yang G, pada tanggal 26 Januari 2021, PT Aeng Corporation membayar sebagian utang usahanya sebesar 16 juta rupiah kepada Toko Haryono atas pembelian pada tanggal 6 Januari 2021. Soal berikutnya yang H, pada tanggal 28 Januari 2021, PT Aeng Corporation menerima pembayaran sebagian piutang usahanya dari PT Mandiri sebesar 30 juta rupiah. Yang terakhir, yang I, pada tanggal 30 Januari 2021, PT Aeng Corporation membagikan dividen kepada pemegang sahamnya senilai 20 juta rupiah. Atas contoh soal tersebut, maka kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah soal kasus yang A, di mana pada tahun 2021 Tuan Aeng mendirikan perusahaan dengan nama PT Aeng Corporation. Atas pendirian perusahaan tersebut, maka Tuan Aeng menyetorkan dana sebesar 250 juta rupiah sebagai setoran modal selaku pemegang usaha atau pemegang saham dari perusahaan tersebut. Maka dalam persamaan dasar akuntansi, kita akan memasukkan rumusan aset sama dengan pasifa atau kewajiban dikurangi dengan ekuitas. Atas dasar hal tersebut, maka kita akan memasukkan komponen aset berupa kas, karena yang disetorkan itu adalah setoran uang tunai, maka pada komponen aset berupa kas itu kita masukkan nilai sebesar 250 juta rupiah. Dampak dari setoran kas tersebut maka akan berdampak pada modal saham yang bertambah sebesar 250 juta rupiah. Kenapa? Karena dalam proses awal ini Tuan Aeng melakukan setoran uang tunai sebesar 250 juta rupiah sebagai setoran modal. Sehingga dalam persamaan dasar akuntansi menyebabkan bertambahnya nilai aset berupa kas tunai 250 juta rupiah dan bertambahnya pula nilai ekuitas pada komponen modal saham sebesar 250 juta rupiah. Pembahasan berikutnya yaitu pada contoh soal B, di mana pada tanggal 5 Januari 2021 Tuan Aeng sebagai pemilik perusahaan melakukan setoran modal lagi tapi dalam bentuk bangunan dan tanah. Nilai bangunannya adalah sebesar 300 juta rupiah dan nilai tanahnya sebesar 500 juta rupiah. Maka dalam persamaan dasar akuntansi
nilai aset akan bertambah dan juga nilai ekuitas akan bertambah. Untuk komponen nilai aset bertambah pada nilai bangunan sebesar 300 juta rupiah dan pada komponen nilai tanah sebesar 500 juta rupiah. Sedangkan pada komponen ekuitas modal saham bertambah menjadi 800 juta rupiah. Sehingga ketika kita melihat persamaan dasar akuntansi untuk contoh soal yang sudah kita bahas, maka akan balance antara nilai aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nilai tersebut sebesar 1M 50 juta rupiah pada komponen aset dan juga pada komponen kewajiban ditambah dengan ekuitas. Contoh soal berikutnya yang C adalah pada tanggal 6 Januari 2021 dilakukan pembelian peralatan elektronik berupa komputer, printer, dan lainnya sebagai inventaris perusahaan di toko Haryono sebesar 26 juta rupiah. Pembelian ini dilakukan secara kredit, artinya tidak dibayar secara tunai sehingga berdampak adanya kewajiban dari PT Aeng Corporation untuk membayarnya pada saat jatuh tempo. Atas dasar tersebut, maka dalam persamaan dasar akuntansi akan menyebabkan penambahan nilai aset dan juga penambahan nilai kewajiban. Untuk penambahan nilai aset, maka yang bertambah itu adalah berupa komponen peralatan sebesar 26 juta rupiah. Sedangkan pada sisi kewajiban, karena ini berkaitan dengan utang usaha, maka yang bertambah adalah komponen utang usahanya, yaitu sebesar 26 juta rupiah. Atas dasar kasus yang telah kita bahas, maka dari persamaan dasar akuntansi aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas, maka komponen tersebut itu balance senilai 1M 76 juta rupiah pada masing-masing komponen dalam persamaan dasar akuntansi tersebut, yaitu aset sebesar 1M 76 juta rupiah dan komponen kewajiban ditambah dengan ekuitas sebesar 1M 76 juta rupiah. Pembahasan berikutnya pada soal D, yaitu pada tanggal 7 Januari 2021 PT Aeng Corporation memperoleh kredit usaha dari Bank Mekar Abadi sebesar 350 juta rupiah dengan jaminan sertifikat tanah. Dalam kasus tersebut, PT Aeng Corporation menerima pinjaman bank dalam bentuk tunai. Pinjaman tersebut senilai 350 juta rupiah. Sehingga dalam persamaan dasar akuntansi akan berdampak pada penambahan aset berupa kas sebesar 350 juta rupiah dan penambahan kewajiban pada utang bank sebesar 350 juta rupiah. Kenapa? Karena dalam kasus tersebut PT Aeng Corporation menerima uang tunai sebesar 350 juta rupiah dari kredit usaha yang diajukan ke Bank Mekar Abadi. Maka dari kasus yang telah kita bahas, berdasarkan persamaan dasar akuntansi, nilai asetnya sebesar 1M 426 juta rupiah dan
nilai dari kewajiban ditambah ekuitas juga nilainya sama, yaitu 1M426 juta rupiah. Bahasan selanjutnya yaitu pada soal E, di mana pada tanggal 12 Januari 2021, PT Aeng Corporation ini mendapat pesanan jasa perbaikan komputer sebesar 123 juta rupiah, di mana pembayarannya adalah dengan dibayar DP sebesar 75 juta rupiah dan sisanya dalam bentuk tagihan piutang. Maka dampaknya terhadap persamaan dasar akuntansi adalah bertambahnya nilai aset dan juga bertambahnya nilai ekuitas. Untuk penambahan nilai aset terjadi pada komponen kas dan komponen piutang usaha. Untuk komponen kas nilainya 75 juta rupiah karena dari transaksi ini nilai tagihan sebesar 123 juta rupiah baru dibayarkan berupa uang tunai sebagai DP sebesar 75 juta rupiah. Sedangkan penambahan pada sisi piutang diakibatkan karena tagihan sebesar 123 juta rupiah yang dibayarkan hanya 75 juta rupiah. Sehingga terjadi sisa yang belum terbayarkan sebesar 48 juta rupiah. Maka nilai 48 juta rupiah tersebut menjadi komponen piutang usaha yang bertambah pada nilai asetnya. Untuk sisi ekuitas, penambahannya terjadi pada sisi laba ditahan sebesar 123 juta rupiah. Kenapa komponen pada sisi ekuitas ini dimasukkan dalam laba ditahan? Sebagaimana di awal saya sampaikan bahwa faktor penambah dari laba ditahan ini adalah adanya pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan dikurangi dengan beban. Maka segala bentuk transaksi yang berhubungan dengan pendapatan, harga pokok penjualan, dan beban tentunya akan berdampak pada laba ditahan dalam persamaan dasar akuntansi ini. Untuk bahasan yang telah kita lakukan, maka akan terlihat dari sisi aset sebesar 1M549 juta itu sama nilainya dengan kewajiban ditambah ekuitas yang nilainya juga 1M549 juta rupiah. Pembahasan berikutnya yaitu pada contoh soal yang F, di mana pada tanggal 25 Januari 2021 PT Aeng Corporation ini membayar beban usahanya secara tunai, artinya ada pengeluaran kas di sini untuk beban gaji karyawan sebesar 21 juta rupiah, beban perlengkapan 5.700.000 rupiah, dan beban bunga pinjaman 2.300.000 rupiah. 3 komponen tersebut dibayar secara tunai. Nilai totalnya adalah 29 juta rupiah, yaitu terdiri dari 21 juta rupiah ditambah 5.700.000 rupiah ditambah 2.300.000 rupiah, totalnya menjadi 29 juta rupiah. Maka dampak terhadap persamaan dasar akuntansi
akan mengurangi nilai aset dan juga mengurangi nilai ekuitas. Untuk komponen pada nilai aset yang berkurang itu adalah komponen kasnya. Kenapa? Karena terjadi pengeluaran kas sebesar 29 juta rupiah untuk gaji karyawan, beban perlengkapan, dan bunga pinjaman. Dampaknya terhadap ekuitas tentunya berdampak pada pengurangan laba ditahan sebesar 29 juta rupiah. Sebagaimana yang tadi telah sampaikan bahwa dalam komponen laba ditahan ini terdiri dari pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan dikurangi dengan beban usaha. Sehingga segala bentuk komponen yang berhubungan dengan tiga hal tersebut menjadi bagian laba ditahan. Karena ini menjadi pengeluaran, maka mengurangi terhadap laba ditahan sebesar 29 juta rupiah. Saldo pada laba ditahan menjadi 94 juta rupiah. Bila kita akumulasikan melihat dari pembahasan yang telah kita lakukan, nilai asetnya yang terdiri dari kas sebesar 649 juta, yang awalnya 675 juta dikurangi 29 juta rupiah menjadi 646 juta. Nilai bangunan tetap 300 juta, nilai tanah juga tetap 500 juta, peralatan sebesar 26 juta, dan piutang usaha sebesar 48 juta rupiah. Maka ketika diakumulasikan adalah nilainya 1M520 juta rupiah. Nilai tersebut itu sama dengan nilai kewajiban ditambah dengan ekuitas yang terdiri dari utang usaha 26 juta, utang bank 350 juta, modal saham 1M50 juta rupiah, dan laba ditahan 94 juta rupiah, sehingga totalnya adalah 1M520 juta rupiah. Bahasan berikutnya yaitu pada contoh soal G, di mana pada tanggal 26 Januari 2021 PT Aeng Corporation membayar sebagian utang usahanya sebesar 16 juta rupiah kepada Toko Haryono atas pembelian pada 6 Januari 2021. Di mana pada tanggal 6 Januari 2021 PT Aeng Corporation ini membeli peralatan elektronik berupa komputer, printer, dan lainnya untuk kebutuhan operasional perusahaan sebesar 26 juta rupiah. Nah, pada tanggal 26 Januari 2021 ini baru dibayarkan 16 juta rupiah. Sehingga dampaknya terhadap persamaan dasar akuntansi ini adalah terjadi penurunan nilai dari aset dan juga penurunan nilai dari kewajiban. Untuk pengurangan nilai dari sisi aset terjadi pada komponen kas, di mana pada komponen kas ini berkurang sebesar 16 juta rupiah yang dipergunakan untuk membayar sebagian utang usaha dari PT Aeng Corporation. Pembayaran tersebut dalam bentuk uang tunai. Sehingga komponen kas ini berkurang menjadi 630 juta rupiah yang awalnya 646 juta dikurangi 16 juta rupiah. Nah, untuk sisi kewajiban, pengurangan terjadi pada utang usaha. Kenapa? Karena utang usaha yang awalnya 26 juta, karena ada pembayaran 16 juta rupiah, maka utang usaha saat ini adalah 10 juta rupiah. Ini persamaan dasar akuntansi
atas contoh kasus tersebut. Sehingga bila mana kita akumulasikan dari bahasan-bahasan sebelumnya, nilai aset sebesar 1,504 juta rupiah, 1M504 juta rupiah, sedangkan nilai kewajiban ditambah dengan ekuitas nilainya juga sama, yaitu 1M504 juta rupiah. Bahasan berikutnya yaitu pada contoh soal yang H, di mana dalam soal ini pada tanggal 28 Januari 2021 PT Aeng Corporation menerima pembayaran sebagian piutang usahanya dari PT Mandiri sebesar 30 juta rupiah. Pada transaksi sebelumnya diketahui ada pendapatan yang diterima oleh PT Aeng Corporation sebesar 123 juta rupiah, namun masih dibayar DP sebesar 75 juta rupiah, sehingga mengakibatkan adanya piutang berupa tagihan sebesar 48 juta rupiah. Nah, saat ini baru dibayarkan 30 juta rupiah. Dampaknya dalam persamaan dasar akuntansi ini maka berdampak pada penambahan dan pengurangan hanya pada sisi aset saja. Kenapa? Karena nilai 30 juta rupiah ini berdampak pada penambahan kas sebesar 30 juta rupiah dan berdampak pula kepada penurunan piutang usaha. Piutang usaha yang awalnya 48 juta rupiah mengalami pengurangan sebesar 30 juta rupiah sehingga totalnya menjadi 18 juta rupiah. 18 juta rupiah tersebut itu merupakan sisa tagihan yang belum dibayarkan oleh PT Mandiri kepada PT Aeng Corporation. Sedangkan nilai kasnya yang awalnya 630 juta rupiah bertambah nilainya 30 juta rupiah menjadi 660 juta rupiah. Secara kumulatif dari bahasan soal sebelumnya, maka nilai aset ini yang terdiri dari kas sebesar 660 juta rupiah, bangunan berupa senilai 300 juta rupiah, tanah senilai 500 juta rupiah, peralatan senilai 26 juta rupiah, dan piutang usaha yang menyisakan tagihan sebesar 18 juta rupiah, totalnya adalah 1M504 juta rupiah. Ini sama dengan nilai kewajiban ditambah dengan nilai ekuitas yang totalnya adalah 1M504 juta rupiah juga. Pembahasan yang terakhir yaitu pada soal I, di mana pada tanggal 30 Januari 2021 PT Aeng Corporation membagikan dividen kepada pemegang saham senilai 20 juta rupiah. Maka atas pembagian dividen tersebut tentunya berdampak pada pengurangan nilai aset dan juga pengurangan nilai ekuitas dalam persamaan dasar akuntansi. Untuk pengurangan nilai aset yang berkurang itu adalah nilai kasnya sebesar 20 juta rupiah. Kenapa? Karena pembagian dividen ini pastinya dilakukan secara tunai. Maka atas dasar pembayaran tersebut, atas dasar pembagian dividen tersebut, kas yang awalnya 660 juta rupiah berkurang nilainya 20 juta rupiah sehingga nilai saldo kasnya adalah 640 juta rupiah. Untuk dampaknya terhadap penurunan ekuitas terjadi pada komponen laba ditahan.
yaitu penurunan nilai 20 juta rupiah. Kenapa dimasukkan dalam komponen laba ditahan? Karena salah satu faktor pengurang dalam laba ditahan ini adalah adanya dividen. Maka yang berkaitan dengan hal tersebut akan berdampak pada pengurangan laba ditahan sebesar 20 juta rupiah yang awalnya 94 juta sekarang menjadi 74 juta rupiah. Berdasarkan persamaan dasar akuntansi untuk seluruh komponen aset nilainya menjadi 1M 484 juta rupiah. Sedangkan untuk komponen kewajiban ditambah dengan ekuitas nilainya sama, yaitu 1M 484 juta rupiah. Berikut ini tabel rekapitulasi dari pembahasan contoh soal yang telah kita lakukan, terdiri dari persamaan dasar akuntansi yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai aset, kewajiban, dan ekuitas. Untuk nilai aset, saldo akhirnya menjadi 1M 484 juta rupiah yang terdiri dari nilai kas sebesar 640 juta rupiah, nilai bangunan 300 juta rupiah, nilai tanah 500 juta rupiah, nilai peralatan 26 juta rupiah, dan nilai piutang usaha sebesar 18 juta rupiah. Sedangkan untuk nilai kewajiban, utang usaha sebesar 10 juta rupiah dan utang bank sebesar 350 juta rupiah. Untuk komponen ekuitas, nilai modal saham sebesar 1M 50 juta rupiah dan laba ditahan sebesar 74 juta rupiah. Maka total nilai dari kewajiban ditambah dengan ekuitas itu nilainya adalah sama, yaitu 1M 484 juta rupiah. Itu pembahasan yang mengenai persamaan dari dasar akuntansi atau persamaan dasar akuntansi yang dikaitkan dengan beberapa contoh kasus yang telah kita bahas. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.